saya mengajak kawan-kawan untuk bergabung dengan saya ataupun dengan kawan-kawan lainnya yang mendukung pemerintahan Dumai Kota Idaman agar kita terus berkhidmat menuju Dumai Kota Idaman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Budi Adlan Saputra dalam program podcast Dumai Kota Idaman yang merupakan diselenggarakan oleh Gerakan Pemerhati Lingkungan Daerah Kota Dumai bekerja sama dengan Indonesia Creator Community. Dan saat ini kami berada di lokasi restonya Citytel Hotel Dumai yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Dumai. Pada kesempatan ini telah hadir bersama kita seorang tokoh milenial muda, yaitu Vincent Morgasini Yusuf SIKOM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Siap senior. Terima kasih Siap. sudah meluangkan waktunya Vincent ya. Siap. Dalam podcast ini. Sebelum kita berbicara lebih jauh nih Vincent, mungkin Vincent bisa cerita pertama latar belakang Vincent dan juga organisasi apa saja yang hari ini yang sedang Vincent geluti. Silakan. Oke. Terima kasih untuk senior saya Bang Budi telah mengundang di podcast. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Siap. Nama Vincent Morgasini Yusuf, sarjana ilmu komunikasi. Siap. Dulu sekolah di SD 005 Karanganyar. Lahir Dumai ya? Lahir Dumai. SD 005 Karanganyar. Karanganyar. Satu alumni kita. Satu alumni. Oke, lanjut. SMP di SMP KPP Kota Dumai. Ya. SMA di SMA KPP Kota Dumai. Oke. Berkuliah di Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Komunikasi. Sip. Kalau untuk organisasi dari SMA memang sudah ikut aktif dalam berorganisasi dari OSIS. Ada juga IKRAM namanya, Ikatan Remaja Masjid Al Muhajirin. Itu dia. Itu dia. Jadi milenial itu memang harusnya dekat sama agama. Anak soleh nih. Anak soleh. Lanjut di saat kuliah menjadi pengurus BEM kampus. Ya. Akhirnya ikut dalam pemilihan ketua Dewan Mahasiswa. Menang dan menjabat sebagai 2 periode di Universitas Islam Riau sebagai Dewan Mahasiswa. 2 periode ya? 2 periode. Luar biasa nih. Pernah tergabung di KNPI zaman Ketua Agustera. Ya. Hari ini menjadi Ketua Harian Karang Taruna. Yang Kota baru Dumai. saja dilantik ya? Baru saja dilantik. Selamat ya Vincent. Siap. Ketua Harian e-sport Kota Dumai. E-sport cabang olahraga e-sport. Oke. Yang merupakan bagian dari KONI juga ya? Bukan dari KONI juga. Juga Vincent tergabung dalam MPC Pemuda Pancasila Kota Dumai. Iya. Dan terakhir Vincent ketua dari House of Grupu. House of Grupu itu adalah grup komunitas isinya desain grafis, isi anak-anak muda kreatif di Kota Dumai. Macam kreator-kreator juga ya? Siap. Oke. Baik, Vincent hari ini juga tadi di cabur Ketua Harian Esport ya? Ya. Ini kita kemarin dapat cerita nih, atau informasi nih bahwasannya ada atlet yang udah sampai ke Cina. Ya. Mungkin bisa cerita Vincent? Jadi atlet kita namanya Fakhri Ada atau lebih dikenal dari asli anak Dumai nih ya? Asli anak Dumai. Oke. Tinggal di Meranti Laut, Ratusima, Meranti Darat, Kelurahan Ratusima, Dumai Selatan. Fakhri Ada ini lebih dikenal nama gamenya Cimoy. Nama akunnya ya? Nama akun di game, oke. Cimoy. Jadi sekarang e-sport itu di zaman ini sudah berkembang pesat. Gajinya itu gede-gede. Jadi e-sport ini seperti apa nih kategori olahraganya? Mungkin bisa diterangkan. Game online yang dimainkan dari komputer, PC, personal computer atau dari handphone, gadget. Nah, ada beberapa game yang memang sudah masuk ke dalam ranah e-sport. Ada PUBG Mobile, PUBG PC, ada Mobile Legend, ada Dota, ada Lokapala, ada juga FIFA. Jadi ada beberapa yang memang sudah ditetapkan sebagai cabang olahraga, divisi cabang olahraga. Yang untuk dipertandingkan di berarti e-sport. Domino hack enggak ya? Enggak. Karena namanya ada domino loh. Domino hack enggak ya? Enggak. Dan jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba. Oke, lanjut. Jadi Fakhri Ada ini di bidang PUBG personal komputer, asli anak Dumai, bertanding di cabang nasional dulu untuk memperebutkan tiket bertanding internasional membawa nama Indonesia. Oke. Sekitar 64 negara yang ikut. Indonesia dapat posisi alhamdulillah 14 dan Fakhri Ada juga merepresentasikan gamers Dumai di Kota Dumai.
Itu kemarin berbentuk tim atau pribadi? Tim, personal. Tim ya. Tim. Oke. Dan hari ini juga kita melihat dari milenial ya. Milenial pada hari ini banyak juga bermain di gadget. Tentunya mungkin menjadi PR juga nih bagi Vincent, bagaimana gadget-gadget tadi itu diarahkan untuk yang positif ya Vincent ya. Kira-kira ada tips nggak bagaimana kita merangkul milenial pada hari ini? Jadi izin membudi Vincent cerita sedikit. Silakan. Vincent menggeluti e-sport ini dari 2011. Udah lama ya. Bermain Point Blank. Point Blank nama game FPS first person shooter. Sampai 2013 Vincent kuliah, masih juga bermain, tergabung dalam tim, ikut berbagai macam pertandingan. Saat itu e-sport belum masuk ke dalam cabang olahraga yang dipertandingkan. Belum masuk, masih hanya sebatas hobi lah. Hobi game ya. Hobi game. Tapi tidak mengganggu waktu kuliah ya? Tidak mengganggu waktu kuliah. Malah saat bermain e-sport itu Vincent membiayai kuliah memakai uang dari gaji e-sport, karena itu digaji dulu. Itu digaji ya? Digaji. Bukan artinya menukar poin atau tidak ya. Jadi ada beberapa game yang memang kita pakai metode jual beli untuk mendapatkan rupiah, ada sebagian yang digaji memang untuk sebagai profesional player. Oh gitu. Berarti ini harus bisa kita bedakan. Kita bedakan gitu. Kalau mungkin kalau dulu zaman Bang Budi masih kecil, ada nama game Tetris. Mario Bros dan lain-lain. Nah, itu memang tidak dipertandingkan. Nah, tapi kalau yang ada beberapa game yang sudah ditentukan memang sekarang dipertandingkan dan dibayar. Nah, Vincent sampai judul skripsinya itu tentang game online. Nah, di situ memang Vincent juga berusaha menunjukkan kepada khususnya Dumai, masyarakat Kota Dumai, bahwa game itu tidak lagi menjadi sekedar hobi. Kalau diseriuskan akan menjadi pro player atau pekerjaan yang serius yang bisa menghasilkan income. Ya, menghasilkan income. Ada beberapa banyak profesional gamers di Kota Dumai yang sudah go to nasional. Ada Alpin, sudah beli rumah, sudah digaji 15 juta 1 bulan. Dari main game itu? Dari main game. Kalau di luar juara ya. Iya. Ada banyak memang. Kalau juara lain lagi? Lain lagi. Ada sponsorshipnya, di sana disediakan gaming house gitu. Nah, peran e-sport hari ini dengan tingkat narkoba yang tinggi dan judi online yang tinggi, Vincent sendiri sebagai ketua harian bertanggung jawab beserta pengurus untuk bagaimana meningkatkan e-sport ini agar kita anak-anak muda dan milenial terhindar dari judi online dan narkoba. Nah, dengan cara kita harus menghadirkan event-event yang kompetitif. Didukung juga oleh pemerintah Kota Dumai. Hari ini alhamdulillah pemerintah Kota Dumai di bawah kepemimpinan Haji Faisal juga mendukung penuh kegiatan positif ini. Nah, hanya saja memang e-sport ini adalah cabur yang muda dibanding cabur-cabur lainnya. Sehingga baru bergabung. Sehingga sarana dan prasarana dari e-sport sendiri memang belum mumpuni di Kota Dumai. Tapi akan berusaha lebih baik lah ya. Akan berusaha lebih baik. Mudah-mudahan sarana prasarananya terpenuhi. Dan kami berharap juga di podcast ini akan didengar oleh pemerintah bahwa e-sport memiliki kans besar untuk meraih emas-emas yang akan membanggakan Kota Dumai. E-sport sudah masuk di Kejurkot? Sudah. Kalau untuk di PON belum ya? Udah. Sudah. Sudah juga. Sudah PON. Udah alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Baik, untuk Kejurkot besok ikut. Ada berapa kelas? Ada 6 kelas. Ada 6 kelas. Dan harapannya bagaimana nih? Kira-kira dari gaungnya milenial muda bagaimana memandangi e-sport pada hari ini? E-sport menjadi salah satu olahraga yang dikagumi oleh kawan-kawan milenial, baik itu di usia yang sudah ditentukan dari porkot ataupun di atas. Tapi hari ini memang belum ada regulasi yang dibentuk oleh pusat bagaimana caranya. Jadi di e-sport itu ada tim. Kami mungkin teman-teman di e-sport juga mengerti bahwa seringnya berganti-ganti tim tanpa ada punishment. Dan bagaimana hari ini kita membuat kawan-kawan e-sport ini lebih bertanggung jawab terhadap tim-tim supaya makin berprestasi. Karena kalau terus-terus ganti tim lama-lama nanti susah kompaknya. Dan juga itu memang dibatasi usia ya? Dibatasi usia. Kalau berapa usia? Kalau memang yang untuk di porkot itu kalau nggak salah Kejurkot itu 17 sampai 25. Waduh, lewat dong kita. Bang Budi main juga. Oke, jadi begini juga. Selain kita berbicara itu juga kita berbicara tentang tanggung jawab kita ya pada hari ini
melihat milenial muda ya, generasi milenial muda yang ya mungkin menghabiskan waktunya di slot, yang hal-hal yang tidak positif lah ya. Mudah-mudahan ini e-sport pada hari inilah bisa mengajak dan memberikan ruang kepada mereka untuk ya bergabung lah, paling tidak mengikuti kegiatan yang bersifat positif. Dan juga gini, mungkin kita sedikit, saya lebih cenderung ke Vincent ya. Pribadi nih. Oke. Vincent pribadi di luar konteks sebagai membawa nama cabur. Bagaimana Vincent melihat perkembangan milenial pada hari ini? Kita bicara dalam konteks politik kah atau seperti apa? Bebas. Oke. Bebas. Karena hari ini kita sedang, dan tahun ini adalah tahun politik. Iya. Vincent sendiri berharap ada keterwakilan suara milenial yang duduk di pemerintahan. Alhamdulillah. Kawan-kawan seperti Abang Kenda dan adik kita Ananda Putri Salsabila terpilih di legislatif. Satu lagi Anton. Nah, mewakilkan suara milenial. Tapi Vincent pengennya ada dong kepala daerah ataupun wakil. Tunggu dulu, kita cut dulu. Sebelum itu kemarin Vincent nyalek? Tidak. Tapi berkeinginan. Tapi paling tidak pada hari ini yang kita senang ya, milenial muda sudah masuk di ranah legislatif. Yang juga merupakan bagian daripada penyelenggara negara. Nah, artinya kalau saya lihat nih dari semangat Vincent pada hari ini ya, jangan hanya di legislatif, tapi juga ada di eksekutif. Salah satu juga Vincent nih, kemarin juga sempat mencalon. Apa nih motivasinya nih? Vincent hanya ingin bukan coba-coba ya? Bukan coba-coba. Wah, itu dia. Ini dari hati. Jadi sebenarnya sini Vincent juga tidak ingin kampanye colongan. Hanya karena Bang Budi menanyakan kenapa? Tentulah ya. Kenapa harus ada yang membawa suara milenial lebih maju daripada biasanya agar kita mau menyambut generasi emas 2045. Jika generasi 2045 ini tidak kita persiapkan dari sekarang, maka kita akan menghadapi generasi-generasi milenial yang narkoba, yang sibuk judi online. Jadi kita juga harus membayangkan 1, 2 step, 3 step ke depan untuk mempersiapkan generasi milenial. Memang kalau tak dipersiapkan dari sekarang, 2045 itu menjadi generasi blunder. Bener, zong dia malahannya. Oke. Jadi hari ini sejauh mana nih perjuangan Vincent terhadap untuk menuju eksekutif lah? Sampai saat ini memang masih berjuang ya? Masih berjuang. Turun beberapa untuk merangkul anak-anak muda. Tapi saat ini Vincent yakin dan percaya ada sosok yang lebih pantas. Jadi artinya nggak mesti Vincent? Tidak mesti Vincent, siapapun anak muda. Artinya fair ya? Fair. Selagi dia milenial kita terima. Gitu ya? Ada sosok yang lebih pantas Vincent rasa ketimbang Vincent. Vincent tidak berbicara umur, tapi pengalaman kita juga harus sadar diri. Mungkin bayang ada sosok kandidat yang menurut Vincent ya, mungkin masyarakat juga sudah tahu. Ada hari ini beliau menjabat sebagai ketua KONI. Berarti ini tidak ada bicara B2B ya? No. Artinya ketika mungkin sosok itu yang dimajukan, Vincent siap dukung. Kan gitu nih. Artinya tidak menjadi kompetitor ya? Tidak. Karena tadi semangat kita kan adalah membangun pemuda pada hari ini menuju generasi emas 2045. Setuju. Ketua KONI ya. Namanya Agus Setiawan. Agus Setiawan ya. Berarti juga ini merupakan induk ya, induk dari. Vincent belum izin sama Ketua Agus untuk menyampaikan sendiri. Tak ada masalah. Izin Ketua Agus. Artinya ini kan kita cuma podcast. Artinya kita kalau kemarin ada apa MC ya, melepas cakap. Melepas cakap. Artinya apa yang ada dalam pemikiran kita pada hari ini kita tuangkan. Sejauh kita tidak mendiskreditkan orang. Apa yang membuat Vincent yakin bahwasanya Agus lebih pas lah ketimbang Vincent? Apa yang membuat seperti itu? Saya tidak bicara orang ya. Kita lebih Agus ketimbang Vincent. Kan gitu. Saya panggilnya Bang Agus. Bang Agus apa Ketua Agus nih? Kalau lagi ketemu Ketua Agus nih. Kalau Ketua Agus saja. Ketua Agus itu sudah memimpin banyak perusahaan besar. Pengalamannya. Itu salah satu tolak ukur ya. Salah satu tolak ukur. Itu tingkat kematangannya juga harus kita pertimbangkan.
bukan berarti orang yang tidak memimpin ini juga tidak bisa memimpin Kota Dumai. Bukan, tapi ini menjadi salah satu tolak ukur Vincent. Kesiapan beliau. Nah, Ketua Agus juga orangnya murah senyum dan salah satunya visioner. Ketua Agus itu visioner dan milenial sekali gitu. Orangnya humble ya. Humble. Kadang ada dia humble-nya ketika kampanye aja. Banyak pejabat gitu, pencitraan. Kalau lagi kampanye tangannya begini. Udah terpilih begini dia. Lupa. Tapi Ketua Agus tidak. Vincent yakinkan itu. Nah, Ketua Agus ini terlepas dari kontroversi ada yang suka dan tidak. Itu lumrah. Karena menurut Vincent, daripada mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin. Betul. Harusnya sebagai generasi muda, kita dukung keterwakilan generasi muda untuk maju mewakili suara kita. Tidak lagi berdasarkan kepentingan. Hari ini kawan-kawan generasi muda harus satu gerbong untuk menunjukkan gaung milenial yang hari ini harus menghadapi permasalahan di 2045 kemudian. Kita nggak tahu ada apa permasalahan di kemudian hari. Yang pasti ada permasalahan. Mampu nggak milenial ini untuk mengatasi persoalan seperti itu? Kan? Makanya harus ada orang-orang yang mempunyai jalan keluar dan strategi-strategi untuk menghadapi masalah milenial tersebut. Dan hari ini Vincent merasa pribadi Ketua Agus layak mewakilkan suara kami. Vincent atau kawan-kawan yang lain. Persoalan nanti menang atau kalah itu rezeki ya. Artinya hari ini adalah semangat milenial muda. Kemudian ketika kita bicara milenial muda nih, ya kan? Tentu kita coba kita lihat ya Ketua Agusnya ya. Bukan Bang Agus, Ketua Agus ya. Ketua Agus pada hari ini juga merupakan pejabat di BUMN. Tentu besar risiko dia nih. Artinya ya milenial sejauh apa ini keseriusan untuk menggiring beliau? Hari ini memang beliau salah satu pegawai dalam BUMN. Dan jabatannya mentereng loh. Area Manager Communication and Relationship CSR PT KPI Dumai RU2. Lengkap ya? Kok bisa hafal? Adik kelas. Jadi itu tidak menutup kemungkinan untuk membawa suara milenial, karena sebenarnya Ketua Agus sangat concern terhadap generasi muda. Vincent rasa dengan beberapa pertemuan dan beberapa generasi milenial sudah dijumpai oleh Ketua Agus, kami yakin dan percaya Ketua Agus mampu memimpin Dumai ke depannya. Dan kita tinggalkan ini KPI ini gitu. Karena untuk the greater good, masa depan yang lebih baik. Dan saya juga lihat Ketua Agus ini jiwa dia petarung. Itu juga petarung dia tuh. Walaupun dalam kalem senyum, tapi jiwa dia petarung kalau kita lihat ya kan. Pejuang tata ruang. Iya. Karena dia selalu keluar dari zona nyaman dia. Dia suka tantangan. Dan pada hari ini jabatan area manajer itu luar biasa loh. Pertamina. Iya kan? Tapi maksudnya Vincent tanpa mengecilkan kawan-kawan dan senior-senior lainnya. Karena ada beberapa nama yang memang sebenarnya juga pantas muncul. Ada Bang Farid Mufarizal, ada Bang Agus Tera, ada senior-senior lainnya yang memang sebenarnya mumpuni untuk memimpin Kota Dumai. Nah, namun hari ini yang Vincent yakin dan percaya Ketua Agus mampu. Cuman kalau boleh nih, saya menyimpulkan ya, ini kesimpulan saya pribadi nih Vincent ya. Tapi hari ini kita berbicara konsep ya. Kita hari ini bicara konsep, mudah-mudahan. Artinya harapan milenial pada hari ini bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi bagaimana menyiapkan generasi emas 2045 tadi. Kira-kira Vincent apa nih kendala yang ditemui nih dalam membawa anak muda? Karena mohon maaf nih, anak muda ini kan terhadap politiknya kadang ada agak alergi nih. Antipati. Apa yang membuat anak muda pada hari ini? Artinya 2024 ini kalau kita bisa bilang ini memang kebangkitan generasi milenial lah. 3 tembus ke legislatif. Wakil presiden? Ya, wakil presiden juga. Nah, artinya kita Dumai dulu lah. Tiga-tiganya baru bertarung loh. Ya, dari P3-nya Anton, dari PAN-nya Nanda, dari Nasdemnya Kenda. Bagaimana nih? Apa kendala-kendala Vincent? Kalau untuk di politik menurut Vincent pribadi izin minta kawan-kawan dikoreksi di kolom komentar. Kolom komentar boleh. Di kolom komentar, tapi jangan lupa like and subscribe. Hari ini jumlah pemilih milenial generasi muda sangat besar kansnya untuk
mendapatkan hati malah masyarakat. Dan hari ini juga banyak konten-konten kreator ataupun orang-orang yang bergerak di bidang desain grafis yang juga belajar cara berpolitik dari generasi muda. Kenapa tidak kita yang maju? Jangan lagi kita yang jadi objek. Kenapa kita sebagai subjek hari ini? Nah, hari ini juga karena memang isu yang paling mendasar, isu yang paling fundamental dalam generasi muda adalah cari kerja, pekerjaan. Kita memang susah menembus itu, tapi bagaimana kita duduk di satu meja berdiskusi, bagaimana kita membuat Dumai ini menjadi kota idaman. Untuk semuanya, termasuk generasi muda. Ada framingnya hari ini framing. Betul. Harapan ke depan, Vincent? Harapan ke depan, semoga siapapun yang maju memperdulikan suara generasi milenial dan mimpi-mimpi kami untuk menyambut generasi emas 2045. Tapi hari ini Vincent yakin dan percaya Haji Faisal Agustiawan akan menang di ke depan. Iya. Ada artinya berbicara siapa sih yang bisa menyambut mimpi-mimpi milenial ya. Ini bajunya udah baju Faisal nih. Sudah. Haji Faisal menuju 2 periode. Artinya harapan milenial ya. Yang hari ini diwakili oleh Vincent. Bahwasannya kalau bisa wakilnya dari kalangan milenial. Seperti itu ya. Iya. Kalau dua-duanya sudah tidak milenial lagi, nanti kita sama siapa ngobrolnya? Nanti nggak ada regenerasinya. Nggak ada regenerasinya. Iya. Banyak organisasi mati nggak ada kadernya. Betul. Nggak ada kader atau nggak mau dikaderkan? Nggak mau dikaderkan. Takut kalah. Oke, baik Vincent. Siap. Kita udah bicara banyak nih. Udah bicara kemana-mana. Juga kembali nanti kita juga berbicara tentang Vincentnya. Harapan sudah, saya minta satu closing statement dari Vincent. Ini kameranya, silakan. Assalamualaikum kawan-kawan, saya Vincent Morgasini Yusuf. Saya mengajak kawan-kawan untuk bergabung dengan saya ataupun dengan kawan-kawan lainnya yang mendukung pemerintahan Dumai Kota Idaman agar kita terus berkhidmat menuju Dumai Kota Idaman. Baik, terima kasih Vincent atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan pembicaraan kita pada podcast ini memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada milenial muda untuk tidak lagi alergi terhadap politik. Terima kasih Vincent, selamat malam. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, demikian podcast kami bersama narasumber Vincent Morgasini Yusuf SIKOM. Saya Budi Adnan Saputra, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.